Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mempelajari satu tema yang cukup menarik ya, yaitu seni berkomunikasi. Sebenarnya pelajaran komunikasi itu sangat luas sekali sebenarnya kalau kita mau pelajari. Tapi malam hari ini kita akan belajar seninya saja ya. Jadi seni berkomunikasi. Kalau kita mau belajar komunikasi itu wah cakupannya luas sekali ya. Dan malam hari ini saya rasa Komisi Hosana bermaksud untuk melatih kita atau membuka pemikiran kita bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik ya antara suami dengan istri ya di dalam keluarga kita masing-masing, dan tentu saja tidak hanya dalam hubungan suami istri tapi juga kepada anak dan kepada orang lain tentunya. Nah, malam hari ini saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama melihat saudara seni berkomunikasi pasangan suami istri. Ya. Oke. Bapak Ibu yang saya kasih tahu dalam Tuhan, mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Yakobus pasal yang pertama ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah, kalau kita melihat bagian firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 ini, ada dua kata yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah kata mendengar, dan yang kedua adalah kata berkata-kata. Nah, saudara, mendengar dan berkata-kata ini sangat memegang peranan penting sekali di dalam komunikasi. Nah, itulah sebabnya materi kita pada malam hari ini berbicara mengenai komunikasi. Nah, kita coba melihat sekarang apa itu komunikasi ya. Komunikasi itu adalah sebuah proses untuk menyampaikan pesan berupa ide, berupa gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Jadi itu yang disebut dengan komunikasi. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, ada beberapa bentuk atau macam-macam komunikasi. Seperti sudah kita ketahui, yang pertama itu komunikasi verbal. Seperti yang saya lakukan pada hari ini, saya berbicara kepada Bapak Ibu, itu namanya komunikasi verbal, komunikasi dengan kata-kata. Ada juga saudara yang disebut dengan komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi tanpa berkata atau tanpa berbicara. Jadi itu bisa memberikan kode atau memberikan sesuatu yang bentuknya itu adalah tanda-tanda fisik ya, seperti misalnya kalau semua sekarang malam hari ini saya peluk begitu ya. Ya, ini adalah yang disebut dengan komunikasi nonverbal. Jadi kalau saya bisa mengungkapkan isi hati saya atau perasaan saya kepada istri saya, maka saya akan memeluknya dan saya mungkin akan mengelus pundaknya, dan kesempatan Pak Hartono, kesempatan Pak. Ya, kami mungkin bertatapan dan sebagainya. Jadi itu yang disebut dengan komunikasi nonverbal. Nah, ada satu lagi komunikasi yang disebut dengan komunikasi beraksara. Komunikasi beraksara ini adalah komunikasi dengan tulisan. Nah, biasanya suami istri yang komunikasinya terganggu, biasanya mereka menggunakan komunikasi beraksara ini ya. Jadi mereka kirim surat. Jadi gak ngomong tapi dia kirim surat kepada istrinya. Ma, saya pergi dulu ya, saya nanti pulang jam 2 ya, kirim gitu. Ya, jadi itu namanya komunikasi beraksara. Oke? Jadi ada beberapa bentuk komunikasi. Nah, Bapak Ibu yang saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ternyata dalam komunikasi itu ada banyak sekali kendala-kendala yang seringkali menyebabkan suami istri itu tidak bisa mengalami kebahagiaan, tidak bisa mengalami ketenangan, tidak bisa mengalami sukacita dalam kehidupan pernikahan mereka. Kenapa? Karena komunikasinya terkendala. Ya, ada beberapa sebab ya. Yang pertama adalah tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Bisa saja karena keterbatasan fisik, misalnya gagap misalnya ya, atau mungkin cedal misalnya ya, atau mungkin tidak punya kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Dia lahir dari sebuah keluarga yang tidak terbiasa untuk berbicara, banyak diem dan sebagainya. Jadi ini tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Ada juga orang yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik karena dia menganggap tidak ada gunanya berbicara gitu ya. Untuk apa berbicara ya? Sia-sia gitu. Untuk apa ngomong? Untuk apa bicara gitu ya. Jadi dia merasa bahwa berkomunikasi, berbicara kepada pasangan itu nggak ada gunanya.
Ada juga karena trauma. Jadi dia merasa takut ditolak. Jadi kalau ini udah pengalaman di bertahun-tahun dalam pernikahan mereka ya, biasanya kalau dia udah ngomong istrinya langsung menjawab seperti itu atau sebaliknya. Jadi udahlah, gak usah lah begitu ya. Dia takut untuk apa? Untuk dibantah dan sebagainya. Atau takut dilukai misalnya. Dia pernah dilukai oleh orang lain pada waktu dia mengungkapkan perasaannya malah dibalas dengan kata-kata yang sarkastis, kata-kata yang kasar, menyakitkan, sehingga dia berkata, udahlah saya nggak usah ngomong lagi begitu. Atau dia sendiri yang melukai orang lain dengan kata-katanya, ya. Mungkin maksudnya baik, mungkin maksudnya itu tulus ya, tetapi kata-kata yang digunakan itu tidak tepat sehingga menyakiti hati orang lain, dan orang lain itu mungkin marah, mungkin jengkel, atau mungkin menyimpan kebencian sehingga dia kemudian merasa takut untuk bisa berkomunikasi. Jadi dia tidak mau lagi ngomong begitu. Ada juga saudara sekalian karena adat, kebiasaan ya, dalam kultur tertentu hanya laki-laki yang ngomong ya. Wanita tidak boleh ngomong, tidak boleh bicara. Ya, kalau bicara seperlunya aja, hanya boleh tanya, tidak boleh memberikan pernyataan, hanya boleh tanya begitu. Ya, jadi itu ada juga karena kultur. Ada juga karena karakter, Bapak Ibu ya. Karena karakter-karakter tertentu di dalam diri seseorang sehingga mungkin dia punya sifat yang keras, mungkin sifat yang kolerik misalnya, sehingga dia itu kadang-kadang di dalam berkomunikasi itu dia tidak bisa menggunakan kata-kata yang tepat, kata-kata yang baik, bahkan juga mungkin dia mengungkapkan perasaannya atau berkomunikasi itu tidak di tempat yang tepat begitu, atau di saat yang tepat. Juga karena perbedaan pria dan wanita. Nah, nanti saya akan jelaskan bagian ini pada pada bagian-bagian berikutnya. Dan juga mungkin karena latar belakang keluarga. Jadi ada keluarga-keluarga tertentu yang memang tidak terbiasa berkomunikasi ya. Saya ingat dulu waktu saya praktek di salah satu gereja, Bapak Ibu ya, saya nggak perlu sebutkan, salah satu keluarga hamba Tuhan, ya, keluarga itu diam aja ya, suaminya diam, istrinya diam, anak-anaknya pisan diam semua juga. Suatu saat kami ketemu di satu ruangan, di ruang tengah nonton TV, Bapak Ibu ya. Kami nonton TV itu 2 jam, coba ya, saya kata 1,5 jam lah kira-kira ya, nonton berita lalu apa. Coba bayangin 1,5 jam, nggak ada satupun yang ngomong loh. Papa juga diem. Saya juga diem. Saya juga diem. Jadi cuma suara anjing aja yang ngomong, ya, gug gitu. Tapi karena di situ nggak ada yang ngomong satupun, 1,5 jam. Jadi cuma TV yang ngomong dan anjingnya yang ngomong. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada memang keluarga-keluarga tertentu yang unik ya. Ada juga keluarga-keluarga yang ribut gitu ya. Bukan ribut karena berantem, enggak, tapi memang ngomong, rame tiap hari keluarga itu, rame. Ya, nanti sahut ini, sahut itu, sahut ini, sahut anak-anak semua. Jadi memang itu latar belakang keluarga. Nah, saya nggak tahu suami istri ini ada yang dari keluarga rame ketemu keluarga rame, ada juga keluarga yang sepi, keluarga sepi. Ada juga yang keluarga rame ketemu keluarga yang sepi. Nah ini contohnya keluarga saya nih ya. Saya dari keluarga yang sepi dan dia keluarga yang ramai, anak 9 begitu ya. Nah, ketemulah kan. Nanti saya cerita ya soal ini di dalam sesi tanya jawab. Jadi ini latar belakang keluarga sangat memiliki peranan yang penting sekali. Nah, ini kita lihat gambar ini ya. Coba bayangin kalau komunikasi kurang baik ya beginilah jadinya ya. Nah, kita akan masuk dalam bagian yang sangat penting, yaitu bagaimana sekarang supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik. Tentu ada seninya, ada gayanya, ada sesuatu yang perlu kita pelajari dan bahkan juga perlu kita latih di dalam diri kita supaya kita ini bisa berkomunikasi dengan baik. Yang pertama, berkomunikasi itu secara jujur dan terbuka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak suami istri itu kurang jujur dan kurang terbuka di dalam mereka berkomunikasi. Ya, kami seringkali katakan ada komunikasi tebak-tebakan. Komunikasi tebak-tebakan itu artinya bahwa istri misalnya pengen ditebak, ya, dia pengen ditebak isi hatinya, pengen ditebak maksud-maksudnya. Nah, sementara suami nggak bisa menebak. Emang dia dukun begitu ya, sehingga dia bisa menebak. Tapi itu kenyataannya Bapak Ibu ya, seringkali banyak istri-istri itu pengen ditebak, pengen tiba-tiba nangis gitu ya. Nggak tahu kenapa gitu. Suaminya bingung, ada apa ini ya? Kenapa istri saya kok nangis gitu?
dia tidak bisa mengungkapkan, dia pengennya ditebak begitu, tiba-tiba nangis begitu aja. Saya nggak tahu ya, dari 86 pasangan di sini ada yang begitu nggak? Ya, 93 ya, ya 93. Ada juga yang menyembunyikan ya perasaannya sehingga dia tidak bisa mengungkapkan. Nah, nanti kita ada latihan soal ini ya. Jadi dia tidak bisa menyampaikan perasaannya, dia tidak bisa mengungkapkan apa isi hatinya kepada pasangannya. Jadi dia pendam aja, dia simpen aja bertahun-tahun. Bahkan usia pernikahan mereka udah usia pernikahan emas, ya itu masih saja dia simpan. Jadi dia tidak bisa mengungkapkan. Banyak juga saudara sekalian yang tidak bisa menyampaikan itu secara spesifik, secara konkret bahkan. Jadi muter-muter, nggak pernah ketemu gitu. Maksudnya apa? Ya jadi di dalam komunikasi, dalam seni berkomunikasi, kita harus mengembangkan komunikasi yang jujur dan terbuka. Jadi langsung sampaikan dengan terus terang, secara spesifik dan juga secara konkret. Oke? Yang kedua, seni berkomunikasi yang kedua adalah berkomunikasi secara objektif. Artinya apa, saudara? Khususnya di dalam konflik-konflik yang seringkali terjadi di dalam keluarga misalnya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik itu tentu membutuhkan satu komunikasi, bukan? Tidak bisa konflik diselesaikan tanpa berkomunikasi. Maka bagaimana caranya? Yang pertama kita harus menyelidiki penyebab masalah. Apa masalah? Apa yang menyebabkan sesuatu konflik itu terjadi di dalam keluarga? Jadi jangan lihat simptom-simptomnya atau lihat gejala-gejalanya atau lihat kalau dia nangis, kalau dia ini kalau dia nangis ya udahlah jangan nangis, kalau dia marah ya udah jangan marah. Itu dampaknya, itu efeknya. Ya, kita biasanya kalau di konseling itu harus jeli melihat akar persoalan. Jadi tidak melihat simptom-simptom atau gejala-gejalanya, jangan terjebak di situ. Ya, kalau misalnya orang sakit kepala pasti ada sebabnya, begitu ya. Jadi kita harus tahu sebabnya, jangan salah kasih obat. Ya, mungkin saja karena bukan karena sakit, ada masalah di otak atau jaringan peredaran darahnya yang terganggu di mahnya dan sebagainya. Jadi kita harus tahu penyebab masalah. Nah, yang kedua adalah kita hindari kebiasaan mengontrol. Jadi dalam komunikasi itu memang seringkali kita cenderung untuk mengontrol, kita ingin mendominasi, kita ingin menguasai, ya. Kemudian berorientasi pada masalah dan bukan orangnya. Seringkali juga di dalam komunikasi itu ya ada like and dislike, ya, suka dan tidak suka. Kalau kita sudah nggak suka, kita nggak peduli akar persoalannya apa, ya. Pokoknya saya merasa kamu salah, ya, nggak mau peduli apa itu inti persoalannya, apa itu sumber masalahnya. Yang penting kamu salah. Nah itu ya. Kemudian ungkapkan kritik itu ya dengan pujian, dimulai dengan pujian. Artinya begini, kalau kita mungkin menyampaikan sesuatu untuk mengkritik atau mungkin menyampaikan sesuatu untuk memberikan nasihat kepada pasangan kita, maka itu mulailah dengan pujian. Ya misalnya dia masak ya terlalu asin begitu ya. Jadi jangan langsung bilang wah asin begitu ya. Ya nggak enak asin. Ya mulailah dengan pujian dulu ya. Wah hari ini mama bisa masak yang luar biasa ya. Tapi jangan bilang enak ya. Yang luar biasa gitu. Lalu terima kasih ya mam. Nah, lalu kemudian sampaikan. Nah, cuman agak asin begitu. Ya, jadi itu perlu ya di dalam seni berkomunikasi. Kemudian berkomunikasi itu dalam seni berkomunikasi itu perlu empati. Ya, kita perlu kenal konteks komunikasi. Konteks komunikasi itu kita melihat bagaimana, apa yang menyebabkan dia menjadi menangis misalnya, apa yang menyebabkan dia marah misalnya. Kita harus tahu konteksnya. Ya, jadi jangan buru-buru udah langsung ngomong, udah langsung ngoceh, udah langsung menghakimi dan sebagainya, ya. Kemudian selesaikan pada waktu dan tempat yang tepat. Ya, jadi satu masalah, satu konflik itu harus diselesaikan dengan waktu yang tepat. Ya memang ini butuh kesabaran Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kalau kita pengen ngomong, kita pengen menyelesaikan sebuah konflik misalnya, ya kita cepat-cepat pengen selesaikan. Tapi kadang-kadang waktunya nggak pas begitu.
Kalau waktunya sudah nggak pas, bukannya menyelesaikan masalah, malah tambah masalah, ya, menimbulkan masalah baru. Maka kita harus pilih waktu yang tepat untuk bisa menyampaikan atau menyelesaikan konflik itu melalui komunikasi kita. Juga tempat yang tepat, ya, tempat yang tepat. Jangan sampai kita di dapur lagi pegang pisau, ya, lalu kemudian pengen menyelesaikan masalah, ya. Jadi itu bukan tempat yang tepat begitu, ya. Kemudian kita perlu mengenal karakter pasangan kita. Kemudian kita perlu mengenal perbedaan cara komunikasi antara lawan jenis, ya. Jadi memang cara berkomunikasi kita dengan lawan jenis kita, artinya misalnya saya dengan istri saya, karena dia seorang wanita, maka saya harus mengenal cara berkomunikasi dengan wanita. Beda dengan kalau saya berkomunikasi dengan pria. Ya, kita tahu perbedaan pria dan wanita dalam banyak hal. Kalau Bapak Ibu pernah membaca buku Mars and Venus, ya, itu sangat penting sekali kita tahu apa perbedaan pria dan wanita. Ya, kalau pria itu menggunakan logikanya, wanita menggunakan perasaannya. Kalau pria itu misalnya to the point, kalau wanita itu kemudian pengen ditebak dan sebagainya. Kita harus tahu soal itu. Kemudian kita juga mengerti latar belakang keluarga pasangan kita. Ini sangat penting sekali. Kemudian berkomunikasi dengan 5M. Nah, ini juga penting dalam seni berkomunikasi. Kita harus mengembangkan kebiasaan mendengar. Jadi banyak mendengar, seperti firman Tuhan tadi katakan, ya. Kita harus lebih banyak mendengar daripada banyak berkata-kata. Kita harus membuka telinga kita. Kita harus memperhatikan, listening, ya, memberikan perhatian pada waktu lawan bicara kita berbicara. Jangan langsung potong. Kita harus betul-betul membuka telinga kita dan juga membuka hati kita untuk mau mendengar. Biasanya begini, ya, kalau kita lagi dengar orang, kita udah langsung mikir, jalan keluarnya apa, ya. Jadi kita nggak konsentrasi. Kita harus berempati ketika kita mendengar lawan bicara kita berbicara. Kita harus betul-betul mendengarkan. Kita harus betul-betul tahu isi hatinya. Kita harus betul-betul tahu perasaannya. Kita harus betul-betul mengerti apa jalan pikirannya. Nah, itu yang paling penting. Jangan sambil dia ngomong, kita lagi mikir-mikir nih, jalan keluarnya apa, ya. itu tidak akan menjadi sesuatu yang baik, ya. Kemudian melihat, ini juga penting. Sambil kita mendengar, kita juga belajar untuk melihat. Kemudian memahami, ya, tadi saya sudah sampaikan. Kemudian menanyakan. Ya, nanti mungkin semua akan tambahkan juga di dalam tanya jawab, ya. Menanyakan. Jadi ada hal-hal tertentu yang kita perlu tanyakan, klarifikasi dan sebagainya kepada lawan bicara kita. Dan tentunya kita harus bisa memberikan jawaban kepada lawan bicara atau teman berkomunikasi atau pasangan kita. Nah, mari kita kembali kepada bagian ini, Yakobus pasal 1 ayat 19 ini. Di situ dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Firman Tuhan mengajar kita untuk melatih diri kita untuk lebih cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Inilah rahasia yang firman Tuhan katakan, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasangan kita. Lalu saya kutip satu statement, ya, dari Muli Gule, mungkin Bapak Ibu kenal, ya, orangnya, ya. Dia mengatakan begini, jawaban yang diberikan sebelum mendengar dan sebelum bertanya hanya akan menghasilkan jawaban yang salah. Saya pikir ini benar, ya. Jadi kalau kita buru-buru memberikan jawaban, ya, kita akan memberikan jawaban yang salah. Oke, saya akan akhiri bagian ini, Bapak Ibu. Tentu nanti lewat tanya jawab kita akan lebih mendalami mengenai seni berkomunikasi. Saya mau sampaikan begini, kita harus melatih diri kita untuk berkomunikasi dengan baik. Ya, saya akan singkat, ya, karena waktu saya sudah selesai. Di dalam kita menyampaikan sesuatu itu kita harus melihat ada 4 hal yang sangat penting sekali, ya. Yang pertama adalah kita menyampaikan apa yang kita lihat atau apa yang kita amati. Ya, jadi misalnya suatu hari saya telepon istri saya lagi di kantor, saya bilang, "Ma, saya terlambat pulang, ya, karena saya ada meeting," begitu. Lalu kemudian istri saya pergi ke mall. Pada waktu dia pergi ke mall, dia lihat saya ada di sana bersama seorang wanita lain, begitu. Lalu kemudian dia pulang. Dia tentu merasa sedih, begitu, ya, atau merasa marah atau sebagainya.
Lalu bagaimana berkomunikasinya? Pada waktu saya pulang dari mana begitu, pulang kembali ke rumah, apa yang akan dia katakan? Pertama, dia harus menyampaikan apa yang merupakan pengamatan yang dia lihat. Jadi bukan apa yang dia dengar dari orang, tapi apa yang dia lihat. Dia bilang begini, "Pak, tadi saya melihat Papa ada di mall bersama dengan seorang wanita." Nah, itu apa yang dia amati. Lalu yang kedua, dia menyatakan perasaannya. Dia bilang, "Saya merasa marah," misalnya, ya. "Saya merasa sedih." Jadi jangan ditutup-tutupin begitu. Jangan bilang, "Oh, nggak apa-apa," begitu. Enggak. "Saya merasa sedih, saya merasa marah." Lalu kemudian dia menyatakan pemikirannya. Ya, dia menyatakan pemikirannya. Dia bilang begini, "Pak, kalau kondisi begini, kalau keadaan begini, ini sangat tidak baik." Ya, kalau dia seorang hamba Tuhan, dia pasti, "Ini kan dosa, ini kan tidak benar." Nah, dia menyatakan pemikirannya. Jadi ini harus diungkapkan, harus disampaikan. Lalu dia sampaikan harapannya. "Pak, saya harap ya Papa tolong kasih saya penjelasan apa yang sebenarnya terjadi." Nah, itu. Jadi ini 4 hal ini yang harus kita terus latih ya di dalam kita berkomunikasi. Yang pertama, sampaikan apa yang kita lihat, tentu dengan data-data yang jelas, yang benar, nyatakan perasaan, kemudian nyatakan pemikiran, dan nyatakan harapan-harapan kita. Oke, sampai di situ pemaparan kami. Saya serahkan kepada moderator untuk mengajak kita diskusi pada malam hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada Pak Fauzi dan Ibu Muli yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Oke, kita masuk dalam sesi tanya jawab ya. Perkenalkan, nama saya Diana ya. Mohon maaf sebelumnya kalau memang nada saya agak menggebu-gebu ya. Kadang suka bertentangan dengan hati saya sebenarnya. Jadi saya lembut sebenarnya. Oke ya, kita langsung masuk ke dalam sesi tanya jawab ya. Bagi yang mau bertanya, boleh langsung buka suaranya atau bisa juga melalui chat ya. Apakah ada? Kita lihat siapa yang akan menjadi pelopor pada malam hari ini. Oke, karena waktu terus berjalan dan belum ada ya, saya deh yang menjadi pelopor ya. Begini Kak, untuk poin terakhir ya langsung aja, karena kan masih hangat nih yang mengenai Ibu Muli ketemu Bapak bersama wanita di mall ya, itu kan sebenarnya cuma cerita gitu ya. Nah Pak, itu kan kalau Bapak itu dewasa ya Ibu Muli gampang untuk menyampaikannya. Bagaimana kalau pasangan kita nggak dewasa Pak? Bagaimana cara kita menyampaikan? Belum apa-apa aja kita udah takut, padahal kita yang benar nih, kita yang ngeliat gitu loh Pak. Ya, mohon pencerahannya Pak. Ya, pasti mau jawab. Ini di siapa dulu, dari pihak semua atau Musa? Terserah. Oh, oke. Saja boleh. Dari saya dulu ya. Dari saya dulu ya. Memang ada orang-orang, makanya saya bilang tadi latar belakang keluarga dan juga karakter ya. Ada orang-orang tertentu yang memang tidak terbiasa untuk mengungkapkan atau menyampaikan perasaannya atau isi hatinya kepada pasangannya. Sehingga dia cenderung memendam. Atau mungkin juga dia pernah trauma ya. Jadi udah ngomong A aja udah langsung digeplak begitu. Ya, itu kekerasan dalam rumah tangga tentunya ya. Nah, itu memang kalau sampai ada kekerasan dalam rumah tangga itu sulit sekali ya, itu sangat sulit. Ya, itu perlu satu bagian yang lain lah yang perlu diselesaikan kalau udah begitu ya. Tapi kalau sepanjang itu adalah sesuatu yang normal, maksudnya suami istri itu normal, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga sampai seperti tadi itu kalau udah ngomong A aja udah langsung digeplak begitu ya. Jadi masih bisa. Itu harus dilatih, Suami istri itu harus belajar untuk mengungkapkan perasaannya. Justru banyak pasangan suami istri itu nggak tahu isi hati pasangannya. Mereka pikir baik-baik saja, padahal pasangannya itu menderita luar biasa. Ya, dia memendam isi hatinya gitu loh. Kesel, marah ketika dia melihat sesuatu gitu. Dia pendem. Nah, saya ada buku Peter Scazzero yang sangat bagus sekali ya mengenai gereja yang sehat secara emosional. Bapak Ibu, saya rekomendasi untuk bisa baca buku itu ya. Karya Peter Scazzero sangat bagus sekali. Jadi seperti gunung es, kelihatannya di atas itu baik-baik, tapi di dalam itu sangat, gunung esnya itu besar sekali. Itu berbahaya, suatu saat akan meledak. Ya, jadi itu harus belajar untuk mengungkapkan.
isi hati, perasaan. Tentu jangan, nah itu saya katakan tadi harus dimulai dengan fakta dulu. Jangan kata orang, jangan asumsi, ya. Jadi itu harus ada fakta yang benar-benar kita yakini, baru kita bisa mengungkapkan perasaan kita. Gitu. Jangan asumsi-asumsi dan sebagainya. Oke, itu dari saya. Dari semua mungkin. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Ini ada 90-an pasangan. Ya, saya menyapa dulu lah ya, salam ya. Malam hari ini saya biarkan suami saya yang banyak bicara. Karena saya harus mengontrol diri untuk tidak banyak bicara kalau saya sedang bersama dengan suami saya. Ya, kecuali kalau saya sendiri pembicaranya, maka saya banyak bicara. Nah, salah satu itu juga salah satu di dalam hubungan suami istri. Nah, walaupun saya ini kelihatannya orangnya kan memang suara saya besar dan memang salah satu talenta saya adalah banyak bicara, gitu ya. Tapi ketika bersama suami, saya selalu berusaha untuk mengedepankan suami untuk bicara. Jadi itu salah satu tipsnya bagi para perempuan yang kolerik dan sanguin. Saya itu campuran yang paling hangat, kolerik dan sanguin ya. Oke, baik. Pertanyaan Bu Diana tadi itu ya. Jadi ini kan kalau orang lagi sama-sama emosi, makanya terus belajar lah ya. Jadi Bu Diana tanyakan tadi, ini dia udah dipenuhi. Kalau sudah seperti itu kan sudah praduganya itu kan sudah memenuhi kepala, sudah memenuhi hati, ya kan? Maka pihak yang diserang, tanda petik ya, pihak yang diserang bersikap tenang lebih dahulu. Kalau dua-duanya itu bersikap sama-sama emosional, maka itu percaya sama saya, itu hanya akan menghasilkan masalah baru. Jadi kalau misalnya istri lihat suamimu lagi emosinya udah sampai diupun-upun tuh ya, dengan praduga, dengan komunikasi tebak-tebakan tadi, tidak lagi objektif. Tadi kan ada beberapa macam, sudah tidak lagi objektif. Karena kalau orang sudah dipenuhi dengan emosionalnya, sudah dipenuhi dengan amarah dan kemarahan dan praduga, maka biasanya logika itu akan mati. Tanda petik ya, logika akan lemah. Yang muncul adalah emosional. Nah, oleh karena itu, malam hari ini satu hal kita pelajari di sini ya. Kalau kita lihat pasangan kita lagi dipenuhi oleh amarah, dipenuhi oleh praduga, dipenuhi dengan emosi, pokoknya emosi yang gak karu-karuan itu, pasangan yang lain, tenangkan diri. Ini bukan hanya sekedar ngomong-ngomong, dilatih ini ya. Tenangkan dirimu. Sebab engkau menjawab pun tidak ada gunanya. Kalau orang lagi marah begitu, engkau jawab pun paling benar. Bahkan engkau keluarkan semua ayat yang ada di dalam Alkitab, tidak akan memberi jawaban bagi dia. Sabar. Nah, nanti biarkan aja dia mengeluarkan isi hatinya. Nah, ini tadi yang disampaikan Pak Fauzi di bagian terakhir tadi ya. Biar dia mengatakan, saya merasa kecewa, saya merasa marah, saya merasa ini, saya ini. Biarkan saja. Setelah dia mengeluarkan isi hatinya, maka itu akan mendatangkan kelegaan. Dan biasanya, ya apalagi kita rata-rata ya, walaupun tidak semua ya, rata-rata kita perempuan itu yang lepas kontrol kalau sudah emosi. Sebab hukum bagi perempuan adalah perempuan paling benar. Dan kalaupun salah, kembali ke hukum yang pertama, perempuan tetap yang benar. Apalagi kalau sudah marah, sudah emosi, maka perempuan tetap yang benar. Maka harap laki-laki tenang saja, karena kebutuhan kami adalah mengeluarkan dulu itu, mengeluarkan perasaan saya marah, perasaan saya benci, saya kecewa, biarkan. Nanti nggak sampai 15 menit itu paling banter lah. Paling banter itu 20 menit lah, dia capek nanti. Biasanya juga begitu saya. Wah, ya, itu apa-apa nggak harusnya begini, dia buat begini, harusnya. Itu yang membuat kami salah satu ya, yang membuat kami juga komunikasi kami, puji Tuhan, kami sangat menikmati hubungan suami istri kami. Karena komunikasi kami baik. Jadi Pak Fauzi itu tahu kalau saya udah mulai ini harusnya begini nih, diam aja dia dengar. Kalau saya udah capek, berapa ribu kata udah keluar, udah capek ngos-ngosan saya. Nggak ada. Terus nanti dia tanya begini, udah Ma, udah selesai Ma, atau ada lagi Ma? Kalau ada saya keluarkan semuanya. Kalau udah selesai saya bilang, udah selesai, Papa kok nggak jawab sih? Gitu kan. Ya siapa tuh masih ada
nggak selesai mendengar semua kan jawabannya salah. Ya kan, jadi malah kita jadi ketawa seperti itu ya. Ini perlu dilatih. Nah, baru kalau emosi itu sudah netral, barulah itu didiskusikan. Artinya apa? Ketika salah satu pihak sudah sedang emosi, jangan dilawan dengan emosional juga. Marah dilawan marah nggak ada gunanya, hanya akan menambah masalah, tidak akan menyelesaikan masalah. Ya itu, ini perlu dilatih. Silakan. Oke, thank you pada Musi dan Simu yang sudah menjelaskan kepada kita semua ya. Rasanya nggak bisa disimpulin soalnya semuanya daging ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ada di chat nih. Bagaimana menerima kejujuran pasangan? Kadang hal ini cukup sulit karena takut melukai, takut respon negatif. Jadi ada trik yang dapat menolong pasangan untuk bisa saling terbuka dan saling jujur nggak? Tidak. Ya, saya yang jawab dulu ya. Ya, oke, gini. Ada satu kalimat begini. Jujur itu memang menyakitkan. Jujur itu menyakitkan, tapi jujur itu menyelesaikan masalah. Nah itu ya, harus bersiap untuk menerima pendapat orang lain, siapapun itu, termasuk pasangan kita. Maka itu tadi perlu kata-kata tadi menyampaikan perasaan. Jadi kita sampaikan menurut saya. Jadi ini perlu dilatih loh ini. Makanya kan kita webinar malam hari ini kan buat kita latih loh ya. Menurut saya, jadi saya dengan Pak Fauzi selama ini kalau kami berkomunikasi, kalau dulu awal pernikahan memang rusak komunikasi kami. Jujur saya lebih banyak mengontrol awal-awal. Karena memang itu sudah dijelaskan bahwa saya dari keluarga yang ramai, Pak Fauzi itu dari keluarga yang sepi karena dia anak tunggal. Pak Fauzi Musa ini anak tunggal, ya kan? Saya lebih banyak mengontrol. Maka kami belajar untuk berkata menurut saya. Dan saya sendiri belajar sampai detik ini. Saya terus belajar. Menurut saya, ini. Menurut saya, ini. Artinya apa? Ketika kita mengatakan menurut saya, itu artinya saya tidak merasa paling benar. Betul? Dan yang kedua adalah ketika saya katakan menurut saya, artinya saya memberi peluang kepada pasangan saya, kepada suami saya, untuk juga dia menyampaikan perasaannya. Menurut dia juga. Nah, kalau ada menurut saya lalu menurut dia, nanti kita ketemu di situ, berarti ada banyak mungkin yang keliru atau banyak salah paham. Makanya tadi kan selalu dikatakan tadi sampaikan perasaan Anda dengan mulai kata saya, menurut saya. Nah, itu biasakan. Termasuk mengapa kami tidak sering bertengkar masalah komunikasi. Saya ini kan biasanya kan suara besar cepat gitu ya. Selalu saya mulai menurut saya loh Pak, kalau nanti salah, ya maaf loh ya. Mungkin ada pendapat Bapak silakan, tapi menurut saya seperti itu. Ya, jadi sehingga pasangan kita juga tidak merasa dihakimi. Komunikasi memulai menurut saya itu banyak sekali manfaatnya. Pertama, mengakui bahwa ada pihak lain yang mungkin berbeda dengan kita. Ya, kemudian mengatakan isi hati kita secara jujur, artinya berkomunikasi secara objektif. Ya, yang ketiga, ketika menurut saya berarti apa? Kita membuka peluang untuk menemukan yang sebenarnya masalah kita apa. Kenapa? Sama-sama mengatakan menurut saya, baru ketemu, oh ternyata salah paham. Dia juga salah paham, oh yang benarnya ini. Jadi selalu usahakan menyampaikan pendapat menurut saya. Oke, ada. Ya cukup katanya Musi, silakan Bu Diana. Oke, baik, thank you ya Simo. Ya. Itu Pak Fauzi. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah ada dari saudara-saudari yang ingin bertanya langsung saja? Jika tidak ada, ada. Ibu Opi, silakan Ibu Opi, dibuka suaranya ya. Ya, baik, terima kasih. Saya tertarik sekali dengan kesaksian Ibu dengan Bapak di penghujung tadi yang dikatakan oleh Ibu bahwa Ibu dengan Bapak juga dari latar belakang keluarga yang berbeda. Ibu dari keluarga ramai, Bapak dari keluarga yang sedikit. Tapi Ibu bisa belajar sampai akhirnya bisa mengendalikan diri untuk tidak banyak berbicara. Padahal dari latar belakang ini
kami sudah 15 tahun berkeluarga. Ya, saya yang paling banyak bicara, Bu. Ya, dan saya hanya mau tanya sama Ibu, Ibu belajar untuk lebih banyak diam itu dalam hal apa? Apakah hanya dalam hal keluarga atau dalam hal-hal yang lain? Nah, kalau saya jujur, Bu, kalau saya itu lebih banyak berbicara dalam segala hal, karena kadang-kadang suami itu terlalu banyak diam. Jadi saya mau minta trik dari Ibu, bagaimana caranya supaya lebih banyak diam begitu. Baik, ini Ibu Pendeta ya? Betul. Hai, Ibu Pendeta dari mana nih? Pendeta, Bu, kami 2 pendeta. Puji Tuhan. Pelayanan di mana Bu Pendeta? Di Kalimantan, Bu, di Kalimantan, di gereja GKSI, Bu. Oke. Suatu kesempatan kita akan bertemu. Puji Tuhan ya. Oke, baik. Jadi sekarang saya yang banyak menjawab ya. Suami saya sampaikan materi. Karena memang sebenarnya yang paling pintar itu suami saya. Saya ini pintar ngomong. Kalau teori dan segala macam ini yang baca buku semuanya ini dia. Gitu ya. Oke, baik. Awal pernikahan kami, kalau kami mau jujur bahwa tidak sebagus yang hari ini. Dan itu pasti. Nah, saya rasa semuanya kita ketika masuk dalam pernikahan itu butuh penyesuaian. Gitu ya. Tapi puji Tuhan, satu hal. Kita terus mau belajar. Belajar untuk membuat keluarga kita bahagia. Itu kan ya secara umum bahagia. Dan yang paling vital adalah membuat keluarga ini seperti yang Kristus mau. Suami tetap kepala, istri adalah penolong. Walaupun awalnya kan apalagi dulu kami ini kan sama-sama dosen awal. 4 tahun kami sama-sama dosen, full jadi pengajar. Dan itu kan otoritasnya sama-sama tinggi, ya kan? Ketika kami masuk dalam penggembalaan 2002 akhir itu ya, itu ini ada jemaat yang ikut dari sana di gereja yang lama ini ada Kahira gitu. Tahu modelnya ini ya, suami saya berdiri, saya juga berdiri, ya kan? Tapi terus belajar, mengkomunikasikan. Ada satu kesempatan kami berdua benar-benar karena niat dalam hati saya dan saya yakin Roh Kudus lah yang menolong saya untuk terus berbicara. Ada satu kata terus berbicara. Kenapa? Kita ini kan menyampaikan firman bahwa istri itu penolong. Bagaimana membuat matahari itu tetap satu, hanya satu. Yang di belakang sementara matahari saya juga terang, matahari suami saya terang, ya kan? Sekalipun suami saya ini orangnya tidak terlalu banyak bicara, suaranya tidak terlalu keras, tapi mataharinya jelas sekali. Ada beberapa jemaat kami yang mengikuti acara malam hari ini. Di gereja jelas sekali bahwa yang memimpin gereja ini suami saya, bukan saya. Sekalipun suara saya besar. Ya. Karena apa? Selalu suami saya yang mengambil keputusan. Suami saya di depan. Walaupun sebenarnya di belakangnya kami mendiskusikan banyak hal. Dan banyak hal mungkin juga pendapat saya tidak diterimanya, tidak apa. Saya biarkan dia memimpin. Tetapi saya selalu mendampingi dan mengingatkan, memberikan apa pendapat-pendapat yang ada di dalam diri saya. Saya juga puji Tuhan lah. Perempuan juga yang punya talenta memimpin juga. Tapi saya selalu berusaha bagaimana Tuhan supaya saya tetap jadi penolong. Gitu ya. Nah, apalagi di saat suami harus memimpin, maka harus suamilah yang ada di situ. Dan sungguh saya mohon kekuatan dan pimpinan daripada Roh Kudus untuk menolong saya ketika itu terus bergerak di dalam penggembalaan kami. Nah, akhirnya kami komunikasikan berdua, ini gimana? Kita harus bagi tugas. Lalu saya tanya, ada satu kesempatan dulu itu ya saya tanya kepada suami saya. Papa tidak suka apa terhadap saya? Papa maunya seperti apa terhadap saya? Karena ada kata-kata batin saya yang tidak nyaman. Kok saya kayaknya belum tepat jadi penolong. Masih belum jadi penolong yang baik. Karena saya masih mendominasi. Nah itu tadi ya. Memang kejujuran itu menyakitkan Bapak. Tapi memberi solusi. Artinya apa? Ketika dada kita lebar menerima itu, maka kita akan siap. Nah, kenapa saudara? Nah, ini dia juga. Ini dia ya. Ini dia kuncinya. Mungkin terlalu lebay, tapi ini asli ini ya. Saya mau katakan saudara, saya sangat mencintai suami saya. Oh, luar biasa. Ya kan? Bukan hanya karena ganteng, memang ganteng suami saya ini.
Ganteng, harus diakui lah itu bahwa suami saya ini ganteng gitu kan. Ya. Nah, saya sungguh mencintai suami saya. Nah, kalau saya mencintai suami saya itu loh, dan saya yakin Roh Kudus loh ibu pendeta, saya benar-benar seri dari ibu pendeta karena ini banyak dialami oleh pasangan pendeta suami istri. Dan rata-rata istri pendeta itu adalah yang lebih dominan. Makanya karena rata-rata perempuan yang jadi pendeta, tak kasih tahu sama jemaat ini, banyak jemaat di sini. Ini rahasianya nih. Rata-rata yang perempuan jadi pendeta masuk sekolah teologi itu rata-rata yang mandiri. Dan dididik 5 tahun mandiri. Lu bayangin gak itu? Lalu sama-sama dididik 5 tahun jadi pemimpin. No, jadi suami istri sama-sama dan dididik jadi pemimpin. Ya kan? Apalagi kalau satu sekolah itu model kepemimpinannya sama, didikannya sama. 5 tahun, Bo. Iya kan? Nah, ya. Lalu kemudian saya terus belajar. Jadi kemudian kami membagi ini. Kami cari solusi sama-sama. Maka sejak saat itu Bu Pendeta kalau jemaat bertanya, biasanya jemaat bertanya dulu kan biasanya ada telepon ya, telepon rumah atau apa. Mereka mestinya kan jawaban itu kan harusnya kan supaya mataharinya jelas gembalanya siapa kan suami saya yang tanya kan mestinya kan, yang jawab. Dan saya jawab, tidak sempat saya tanya kepada suami karena saya sudah tahu semuanya. Dan puji Tuhan memang saya ini nggak bodoh-bodoh amat gitu loh. Iya kan? Tapi tetap tidak sehat. Artinya lama-lama orang apa? Nggak cari suami saya. Yang jadi matahari siapa? Saya akan lama-lama. Kalau nggak bisa menghindari. Maka kami sepakati bersama ini suami saya ini ya. Gimana caranya? Jadi saya selalu katakan, Pak tolong saya. Sampai hari ini Bapak Ibu, ini ada suami saya ini. Sampai hari ini. Apapun itu saya sampaikan kepada suami saya. Saya belajar itu. Dan Pak kalau ada kelemahan saya, Pak tolong saya. Apa yang harus saya lakukan? Pak doakan saya. Isi hati saya ini, Pak tolong saya. Saya pengen benar-benar jadi murid Kristus yang benar gitu. Tolong saya. Ya, bahkan sampai materi saya ini kan, puji Tuhan lah. Tuhan pakai hidup saya untuk seminar-seminar ya, keluarga lah, wanita lah. Tak kasih tahu sama Bapak Ibu ya. Dan itu dilatih. Bagaimana saya tunduk menghormati suami saya. Dan itu membuat suami saya itu menjadi lebih percaya diri, performa kerjanya, lebih enjoy dia di dalam bekerja. Karena memang ditempatkan sebagaimana yang Tuhan mau. Setiap saya selesaikan bahan atau sebelum saya pasti diskusikan. Sekalipun itu saya tahu, tapi saya tahu suami saya lebih pintar dari saya. Lebih membuka pikiran saya. Dan selesai materi, ini ada suami saya. Iya kan? Setiap selesai materi, pasti saya suruh baca-baca. Saya nggak akan tenang kalau Papa nggak baca. Awalnya itu adalah latihan bagaimana saya menghormati suami saya. Tetapi lama-lama itu menjadi habit. Seakan-akan tidak full hidup saya ini kalau saya tidak tanya sama suami saya. Nah, begitu jadi saya latih Ibu, lalu dia juga berlatih. Ya kan, suami saya ini kan anak tunggal, nggak suka berkumpul orang. Kalau tidak pelayanan, jujur ya, kalau tidak pelayanan, suami saya itu nggak suka kumpul orang loh. Kalau nggak benar-benar dia ada pelayanan, dia waktunya dia itu dia nggak suka yang sia-siakan hanya kumpul orang, kumpul sahabat, kongkong gitu. Karena memang dari kecil kan yang satu biji doang, ya kan? Dulu punya cece dua tapi udah meninggal waktu kecil. Sementara saya, kebahagiaan hidup saya salah satunya adalah kumpul keluarga. Pokoknya namanya keluarga kumpul itu kebahagiaan hidup saya. Nah, ketika kami berkumpul, suami saya itu paling betah setengah jam. Paling betah kalau udah kumpul keluarga. Ini ada kakak saya ikut nih. Ya, ada satu orang kakak saya, kakak Nita ini ikut di sini. Kalau sudah kumpul paling banter, suami saya itu setengah jam bertahan. Setelah itu pelan-pelan masuk kamar pelan-pelan. Nanti loh, di mana orangnya ya? Wah, dulu saya marah sekali. Waduh, nggak bisa begini. Itu artinya apa? Saya memaksakan tipe saya kepada suami saya, tapi kan nggak sehat. Kalaupun dia bertahan, dia akan menderita. Nah, setelah tahu semuanya, kami komunikasikan. Oh ya udah. Setelah tapi ingat itu dikomunikasikan memang. Dan memahami bahwa memang dia anak tunggal, tidak terbiasa kumpul-kumpul banyak orang. Dan dia juga tidak melarang saya. Karena dia tahu itu kebahagiaan saya kumpul keluarga. Ketemu teman, beraktivitas. Seperti ya, mungkin banyak jemaah di sini ya, yang lihat kan saya ini kan suka pelayanan keluar, seminar lah, konseling orang lah, bertemu orang ini itu. Dia tahu bahwa memang potensi yang Tuhan taruh di dalam diri saya itu. Maka dia tidak menghalangi saya juga. Supaya juga potensi yang Tuhan beri dalam diri saya itu tetap. Maka kami membagi. Kalau mau jujur sebenarnya kami sudah membagi. Yang mengurus bagian gereja
memanage gereja secara itu Musa. Supaya matahari saya tidak muncul terlalu besar di sana. Nah, saya istilahnya Musa bagian dalam negeri, saya bagian luar negeri, ya kan? Maka kalau ada organisasi di luar, gereja dari luar, kegiatan keluar untuk pelayanan ini segala macam, Musa katakan silakan, supaya kita juga jadi berkat bagi orang lain lagi. Nah, seperti itu. Nah, begitu kurang lebih Simu, ya Ibu Pendeta. Mungkin kita terbatas berkomunikasi. Kapan-kapan kita akan sharing. Nanti kita bisa lebih sharing lebih dalam lagi. Pasti seru sekali kalau sama-sama Ibu Pendeta yang ngobrol. Oke. Mungkin ya Ibu Muli dan Ibu Ovi. Elah. Ibu Muli, sebelum kita jawab pertanyaan yang ada di chat, saya mau menyambung dikit. Mhm. Ini kan Pak Fauji ini kan diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan ya. Kita menghargai suami kita sebagai pemimpin. Pernah nggak sih Simu, maksudnya Pak Fauji ini udah ngambil keputusannya tuh salah, ternyata yang benar itu yang kita usulin. Nah, bagaimana respon Bu Muli? Kalau saya pribadi sih jujur saya akan ngomong sama dia, tuh kan nggak mau dengerin gua. Iya. Yang dewasa nih Pak Fauji nih. Ya. Kalau Bu Muli sama Pak Fauji menanggapinya bagaimana? Bu Diana, sebenarnya di ranjang juga gua juga sering ngomong gitu, di ranjang. Ya, saya coba. Tapi di depan umum jangan permalukan suami di depan umum. Ya. Saya coba jawab ya. Jadi tetap gunakan latihan tadi ya. Jadi memang itu sangat penting sekali. Jadi untuk mengungkapkan perasaan kita itu kepada pasangan kita ya, bisa saja kita ungkapkan. Memang itu kadang-kadang bisa menyakitkan ya. Tapi orang namanya pemimpin itu kan harus berani bertanggung jawab kan gitu. Berani menanggung dan berani menjawab. Jangan pernah jadi pemimpin kalau tidak berani bertanggung jawab kan gitu. Jadi kalau misalnya istri kita mengatakan ya tadi kan pandangan saya begini, tapi kan kamu ambil keputusan begitu, seperti itu ya. Tapi jangan juga kita gunakan itu kesempatan untuk mengkudeta suami ya. Jangan, nggak boleh ya. Suami nggak becus, suami suami nggak bisa diandalkan, wah itu nggak benar gitu loh ya. Jadi itu bisa membuat suami malah tambah turun semangatnya ya. Nggak apa-apa, sampaikan aja ya. Menurut saya sih agak saya makanya menurut pandangan saya itu sampaikan aja isi hatinya. Tapi jangan kemudian merongrong suami, jangan kemudian di depan apalagi kalau di depan orang ya, apalagi di depan umum, sangat tidak boleh ya, sangat tidak boleh. Ya boleh itu disampaikan di kamar tidur ya, di ranjang boleh disampaikan waktu malam, itu bisa disampaikan. Tapi tidak ada pemimpin yang nggak pernah salah ya, pasti ada kesalahan, ada keputusan yang bisa saja keliru diambil oleh seorang pemimpin. Ya gitu aja. Ya, silakan. Oke, thank you Musi, Simu ya, sungguh memberkati. Jadi tetap boleh kita sampaikan, tapi dengan cara baik-baik dan dengan saat yang tepat gitu ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ada yang bertanya, bagaimana memulai komunikasi di dalam keluarga yang suami pendiam dan istri juga pendiam, seperti di pertama Musi bicarakan, yang itu Musi Simu, yang satu rumah yang kedengeran cuma suara TV doang, nih gimana nih? Jadi solusinya apa nih biar ada pembicaraan yang tidak saling diam-diaman? Oke, ada suami istri yang menikmati itu ya. Jadi kalau bisa menikmati ya nggak apa-apa ya. Kalau itu nggak menjadi masalah ya, jangan cari-cari masalah gitu loh. Ya, jangan cari-cari masalah. Tapi kalau itu jadi masalah, maksudnya gini, diam-diam itu menyimpan perasaan. Maksudnya dia marah, dia simpan kemarahannya, dia kecewa, dia simpan. Nah ini nggak baik. Ini sangat tidak baik ya. Tapi kalau itu sepanjang nggak ada masalah ya, diam-diaman ya udah itu dilanjutkan aja kalau nggak ada masalah. Tapi kalau itu menjadi masalah, nah ini jadi masalah begitu ya. Jadi begini, saya selalu sarankan suami istri yang diam-diaman itu lebih baik banyak bertanya ya, banyak bertanya. Jadi untuk memulai sebuah percakapan itu sebenarnya dengan pertanyaan sebenarnya. Saya selalu menganjurkan itu ya. Jadi tanya apa, mengapa, di mana, siapa gitu. Jangan diam-diaman begitu ya. Jadi itu memulai komunikasi kan begitu, banyak bertanya. Jangan kasih pernyataan.
Jangan kasih pernyataan, tapi lebih baik bertanya. Ya, jadi kalau kasih pernyataan itu kecenderungan kita itu menghakimi, ya. Kecenderungan kita itu apa ya? Untuk memulai sesuatu yang misalnya bisu, ya, tenang begitu ya. Saya lebih sarankan sih bertanya, ya. Jadi bertanya. Nah, bagaimana kalau jawaban pasangan kita itu ini pendek-pendek ya? Udah makan? Udah. Kenyang nggak? Kenyang. Itu gimana itu? Ada kan pasangan itu yang jawabnya pendek-pendek gitu kan? Itu kan nyebelin ya. Dan itu saya banget gitu. Saya begitu. Kalau semua tanya gimana? Kalau kita lagi sepi begitu ya, dia mulai bertanya, saya jawabnya pendek-pendek. Nah, biasanya gitu perlu seni juga itu ya, perlu seni. Jadi memang tapi jangan terkesan seperti menginterogasi, seperti seorang polisi menginterogasi seorang kriminal ya. Jadi ini juga perlu seni bertanya. Seni bertanya itu menggunakan kalimat-kalimat tanya yang tepat begitu ya. Jadi itu nanti mungkin semua bisa menambahkan. Silakan. Saya rasa begini, kalau misalnya sama-sama pendiam dari keluarga yang sama-sama diam, yang menjadi jadi masalah, mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Ketika Pak Fauzi saya tanya, Pak, udah makan? Udah. Kalau saya kan panjang ceritanya, Ma udah makan? Udah Pak, tadi kau nggak Pak, itu enak sekali makanan tadi. Iya anak-anak Pak, lihatin anak-anak, mereka nggak mau makan, jadi panjang ceritanya kalau saya, iya kan? Nah no problem, ya kan Pak Fauzi kalau kita, Pak, makan Pak, makan. Ya udah, ya memang begitu cara jawabnya. Jadi itu tadi loh ya, memahami konteks suami, memahami konteks istri. Jangan terlalu memaksakan orang lain harus sama persis seperti kita, nggak bisa. Dan banyaknya kita perempuan, kalau saya kan webinar wanita inspirasi kan saya sering sampaikan begitu. Banyaknya wanita itu ingin mengubah suami. Salah satu cita-cita tertinggi dari para istri adalah mulai sejak menikah, bahkan sejak pacaran adalah cita-cita tertingginya adalah mengubah suaminya seperti yang dia mau. Seperti dirinya sendiri, ya nggak bisa. Sampai mati juga nggak bisa. Ada hal-hal yang bisa diubah, ada hal-hal yang memang itu sudah menjadi tipenya dia gitu. Ya dalam hal lain ya, dalam hal karakter ya sifat-sifat tertentu, ya kan? Nah seperti itu. Kemudian jadi mengenal betul tipe pasangan kita itu akan sangat menolong. Jadi kalau memang itu tidak masalah, mereka diam-diaman, artinya bukan berarti tidak mungkin tidak komunikasi lah. Nggak mungkin, orang bisu aja bisa komunikasi. Nggak mungkin. Kalau memang nggak rame ya ngapain harus suruh-suruh teriak kan? Justru yang sering teriak disuruh banyak diem. ya silakan. Oke, thank you ya pada Musi dan Simu. Berarti kalau misalnya salah satu pasangan kita diam dan kita nih berusaha supaya ada komunikasi dan kita menciptakan pertanyaan-pertanyaan, sebaiknya jangan dipikir ini orang jadi bawel banget sih. Gitu kan? Iya. Terus Bu, Pak, ada pertanyaan lagi, sorry saudara-saudari. Jika tidak ada, kalau tidak ada saya ada tambah sedikit dulu. Saya ada perdalam sedikit ya Bu Diana. oh boleh. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan pertanyaan. Mungkin ini kita sampai 8:30 kan? iya benar. Ya kita punya waktu. Jadi silakan santai aja. Mungkin tidak harus melulu kami atau ada satu pertanyaan yang lain, ada yang perlu ditambahkan, silakan. Itu tadi ya, ada mesti sampaikan tadi tentang komunikasi. Ada 3 macam tadi komunikasi itu. Komunikasi verbal itu kan dengan bicara ya. Yang kedua komunikasi aksara itu kan menulis ya. Yang ketiga tadi komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal itu adalah sentuhan. Bisa sentuhan, bisa bahasa tubuh, ya. Jadi komunikasi nonverbal ini sebenarnya kesannya kuat sekali. Bisa kesan kuat negatif, bisa kesan kuat positif. Jadi dia dalam hubungan suami istri, mesra itu tidak harus berkata I love you. Ya kan, sarangeo gitu kan. Tidak harus ada pasangan yang tidak biasa mengatakan. Tapi bisa dengan bahasa tubuh.
Memeluk begini nih kan bahasa tubuh kan. Saya dengan Pak Fauzi, kami ini kalau hari-hari biasanya nanti dia persiapan ya kan, saya juga persiapan karena kami sama-sama pelayanan kan. Maka kalau kami misalnya sama-sama sibuk, kami bahasa komunikasi kami yang paling tinggi dan ya puji Tuhan lah ya, puji Tuhan kami sangat komunikasi kami tuh verbal oke, ya kan, non verbal oke, aksara oke gitu kan ya. Puji Tuhan untuk itu. Tapi saya mau katakan, komunikasi non verbal itu sentuhan, ya kan? Itu sangat-sangat sekali, sangat-sangat tinggi sekali nilainya dan melekat. Nah, kami ini ya salah satunya ya, kalau bangun itu pasti kami saling memeluk satu dengan yang lain. Loh ini enggak, tapi mungkin ada yang tidak biasa loh ya. Tapi saya mau katakan ini tinggi sekali nilainya. Hubungan emosional itu menjadi sangat lebih dekat kalau kita membiasakan bahasa nonverbal, bahasa tubuh. Jadi jangan baru berpelukan kalau mau ada maunya di atas ranjang, kan begitu. Lakukanlah itu. Nah itu tadi ya, modalnya adalah ini ya, jujur ini ya, hati kita ini. Hati kita ini cinta nggak kita ini sama pasangan kita? Oleh karena kita nggak usah pakai kata-kata yang mulu-mulu lah cinta. Sayang nggak kita ini sama pasangan kita? Tumbuhkan terus di dalam hatimu, aku mencintai suamiku, aku mencintai istriku. Sungguh itu sangat menolong. Kalau kita mulai komunikasi dengan dasar cinta, maka kita akan terus berusaha tidak menyakiti. Kita akan berusaha melakukan sesuatu bagaimana ya supaya suamiku bahagia ya. Suami juga bagaimana ya supaya istriku bahagia. Karena apa? Terus memupuk. Aku sayang, aku mau sayang sama pasangan, sama istriku sama. Tapi kalau didasari dengan udah benci, udah gak suka, maka percayalah komunikasinya pasti menyerang, menyakiti. Maka kata-kata sarkastis itu keluar dengan sendirinya. Maka firman Tuhan bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kan memang dari sana itu, dari sana keluar semua yang aslinya. Hatimu seperti apa dulu? Nah begitu ya. Jadi seperti misalnya ya, kalau Pak Kartono love. Oke, jadi kalau misalnya kami sibuk ya, nanti kami ketemu di tangga. Ini kami di Pasori banyak tangga di sini. Mungkin kami sama-sama sibuk, tapi kami tidak lewatkan itu. Saling ini. Saya itu sering sekali colek perut Pak Fauzi. Memang agak buncit perutnya nih. Ada air di sini. Ya udah, ini aja. Pak ya sibuk ya. Ntar ya. Nanti dia juga. Atau kita sekedar bihak dulu ya. Bihak ya. Sama anak-anak kami juga begitu loh. Kemudian sesibuk apapun, kalau di benak kita, keluarga kita, suami kita, anak-anak adalah yang terutama. Tentu Tuhan yang terutama. Tapi itu adalah orang-orang yang terpenting dalam hidup kita. Maka sesibuk apapun pasti akan kita ingat mereka. Jujur ya, kami berdua begitu sama. Anak-anak juga begitu karena kita udah biasakan. Sesibuk apapun yang saya pelayanan dari jam ini, nanti jam ini apa, jam ini. Saya pasti akan cari suami saya ada di mana. Atau suami saya akan cari. Itu benar loh. Ya lo benar loh, kenapa? Di benak kita, suamiku itu yang paling utama, anak-anakku itu paling utama. Sekalipun sesibuk apapun, kayak tadi ya, kami sampaikan ke anak-anak mereka di kamar, papa mama mau ada ya nak, mama mau ada seminar ya. Dan mereka dari kemarin udah tahu karena kami mendoakan terus bagian ini. Dan kami kan sering berdoa keluarga, bukan sering, tiap hari kami berdoa. Nah mereka tahu itu. Nah nanti misalnya ya, saya lagi sibuknya, lalu kemudian saya tinggalkan sebentar, saya lihat anak-anak di kamar. Ngapain mereka? Saya sapa mereka. Saya lalu, ayo bihak dulu, peluk dulu. Ayo kasih energi sama mama dulu. Nah, papa juga begitu. Suami saya juga begitu. Sesibuk apapun dia pasti nanya, mama di mana? Karena apa? Mama di mana? Karena istrinya di benaknya adalah orang yang paling penting. Pekerjaan penting. Biasanya kan bekerja untuk apa? Untuk kebutuhan keluarga kan? Untuk membahagiakan keluarga kan? Jangan sampai keasikan bekerja untuk keluarga sampai keluarga itu sendiri terlupakan. Kan gak lucu itu kan? Berjuang untuk kerja tapi keluarga sendiri terlupakan. Nah jadi touch. Oke, tunggu ya kok, tunggu sebentar. Ya silakan. Oke, iya. Ternyata ada yang mau bertanya, silakan Ko Sungsian. Oke, ya. Thank you, Sibu. Wah, Pak Martin ini. Banyak lebar. Oh, biasa.
sekali kita bahasa kita malam hari ini. Ya, Simu luar biasa tadi tentang seni berkomunikasi itu ada 3 cara, verbal, aksara, dan mungkin orang-orang yang sama-sama pragmatik, sama-sama berdiam yang pakai non-verbal kebanyakan bisa jadi atau aksara. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah tentang tingkat kedewasaan rohani antara suami istri. Nah ini kalau semua sama Pak Fauzi saya yakin cukup perfect aja, bisa saling mengimbangi. Namun ada pasal suami istri, entah itu suami atau istri, yang tingkat kerohaniannya berbeda. Jadi ada yang dewasa rohani itu banyak mengalah, padahal itu seperti saya bilang itu seperti gunung es yang susah akan meledak. Nah ini penting sekali. Bagaimana menjadi solusinya? Kadang suami mengerti tentang firman Tuhan, kasihilah istri, tetapi istri tidak mengerti bagaimana menghormati suami. Nah ini kendala. Ya, bagaimana saya bisa mengasihi Anda jika Anda tidak menghormati saya? Gitu kan? Bagaimana saya bisa menghormati Anda jika Anda tidak mengasihi saya? Bisa gitu. Ini salah satu kendala di dalam penyebab seluruh komunikasi. Bisa menjadi penyebab konflik. Ini penting. Silakan mungkin Simu dijawab. Ya, Musa dulu ya. Sudah sangat menarik ya. Silakan dijawab dengan singkat dan padat. Iya, saya jawab singkat dan padat ya. Jadi itu memang pasangan suami istri itu dalam relasi ya jangan banyak menuntut. Itu prinsip kalau kita ingin keluarga itu berbahagia ya. Jadi jangan banyak menuntut tapi banyak memulai, betul ya. Jadi jangan banyak menuntut. Jadi kita memang dua-duanya harus begitu sih seharusnya. Jadi kalau kewajiban dua-duanya itu diwujudkan, maka hak masing-masing juga akan terwujudkan begitu. Tapi problemnya adalah bagaimana kalau misalnya yang satu nggak ngerti gitu ya, yang satu ngerti, ya, yang satu nggak tingkat ininya rendah, yang satu tinggi. Menurut saya itu yang tinggi harus menolong yang rendah. Jadi yang mengerti, yang dewasa harus menolong yang tidak dewasa. Nah disinilah suami istri itu harus benar-benar berkolaborasi gitu. Jadi yang kuat harus menolong yang lemah, kan firman Tuhan bilang begitu. Jadi kalau istri kita lemah, ya kita harus tolong dia, harus kuatkan dia. Gimana caranya? Ya seperti ikut seminar kayak begini, begitu kan? Ya kalau ada buku-buku yang bisa menolong, kalau dia suka baca buku ya, atau mungkin apa begitu untuk menolong dia membuka wawasannya untuk bisa ngerti gitu. Karena kalau tanpa proses pembelajaran tidak akan mungkin ada perubahan, Pak. Harus melalui proses namanya pembelajaran. Tanpa pembelajaran tidak mungkin orang berubah. Ya, jadi harus melalui sebuah proses itu. Jadi saya rasa itu sih kalau dari saya semua mungkin bisa jawab. Ya, paling dasar dulu adalah sama-sama punya keinginan keluarga kita menjadi keluarga bahagia seperti yang Tuhan mau. Itu artinya meletakkan yang paling dasar. Dan yang kedua adalah keterbukaan. Betul tadi yang disampaikan Pak Fauzi, siapa yang merasa lebih dewasa? Kalau itu istri, kan seringkali istri dalam seminar-seminar banyak sekali istri bilang begini, ini suami saya kan harusnya jadi imam, harusnya suami saya yang pimpin, tapi dia ini begini, dia tidak bisa ngomong lah, nggak bisa mimpin lah. Saya katakan begitu, Tuhan tempatkan engkau di sisinya. Itu berarti Tuhan tahu bahwa engkaulah yang tepat untuk menolong suami. Jadi jangan, dia ini doa begini, jangan. Kalau istri bisa memulainya, mulai. Artinya gini, siapa yang lebih dewasa itu yang memulai, itu pasti. Dan yang berikutnya adalah begini, keterbukaan. Nah inilah komunikasi, judul ini kan komunikasi, keterbukaan. Karena bisa jadi kayak yang disampaikan oleh Anu tadi ya, itu bisa jadi karena selama ini masing-masing memendam. Maunya apa? Saling-saling nembak. Jadi komunikasinya tadi apa? Komunikasi tebak-tebakan. Ambil satu kesempatan, dan kalau misalnya kita menolonglah orang seperti, mungkin bukan kita, misalnya menolong orang seperti itu, untuk benar-benar mereka saling terbuka. Apa maumu? Dulu kami seperti itu, Pak.
Saya mau sendiri, Musa mau sendiri. Saya seperti melihat suami saya sepertinya cinta sekali dengan saya, dengan sama sekali dia tidak mau jawab, dia nggak mau bantah, dan saya pikir wah ini suami paling manis di dunia. Padahal sebenarnya itu tadi yang barusan keluar tadi catatan dia, itu bom waktu, itu bom waktu. Nah, keterbukaan, dan kalau kita menolong orang lain, keterbukaan itu penting. Nah, Oke, thank you Musi dan Simo ya, sudah terjawab ya Bang Kuncian ya. Oke, kita sudah 20:21 ya, tidak terasa. Oke, saya kasih kesempatan kepada satu orang yang beruntung untuk mengajukan pertanyaan terakhir ya. Ayo, siapakah dia? Saya boleh